Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Syukur kepada Allah yang telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini untuk memenuhi tugas kuliah filsafat ilmu pendidikan. Sebelum memulai diskusi materi filsafat ilmu yang berjudul mengenai sains Islam, ada baiknya kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya ialah Juliana Sinaga dan sebelah saya saudara kami dari kelas MPI 1 semester 2. Baik, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu dengan judul mengenal sains Islam. Apa itu sains Islam? Sains Islam merupakan atau sering dikenal sebagai istilah ilmu yang berasal dari kata alimah ya'lamu ilmi, yang diartikan sebagai pengetahuan atau al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu adalah pengenalan dan berkembang menjadi suatu hasil usaha yang mendalam dan sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim. Kemudian ada beberapa pengertian sains Islam itu sebagai berikut. Yang pertama, sains Islam sebagai disiplin ilmiah yang mengkaji sejarah perkembangan sains dan juga teknologi. Yang kedua itu ada sains Islam sebagai disiplin ilmiah dalam bidang filsafat, di mana sains di bidang ini merumuskan filsafat dan tata kaedah sains yang mengarahkan kegiatan sains dalam peradaban Islam. Kemudian yang ketiga itu ada sains yang sebagai disiplin ilmiah yang mengkaji tentang perurusan sains. Ini direncanakan dalam penelitian tajribi, amali atau empiris dalam jangka panjang dan bertujuan untuk mengamalkan nilai-nilai adab dan ilmu Islam dalam kegiatan sains dan teknologi. Kemudian ada judulnya klasifikasi sains dan Islam, dan untuk judul ini akan dibacakan oleh saudara Mulhan Hakim kepada saudara saya Islam. Klasifikasi sains dalam Islam. Klasifikasi sains dalam Islam menjadi berguna selain menambah wawasan, juga untuk memberikan sebuah pemahaman agar komprehensif bagaimana para pendahulu, yaitu ilmuwan dan filosof Muslim tatkala peradaban Islam dalam puncak kejayaannya membagikan berbagai macam disiplin ilmu. Al-Kindi sebagai seorang filsuf pertama kebangsaan Arab dengan berlandaskan pandangan Aristoteles mengklasifikasikan bahwa ilmu dalam Islam terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ilmu teoritis. Yang kedua, ilmu praktis. Yang ketiga, ilmu produktif. Kemudian masuk selanjutnya, sains Islam dan sains Islam dengan sains Barat memiliki perbedaan yang cukup mendasar di antara keduanya. Yang dapat dipahami dari konsep ini, perpaduan antara non-fisik dan fisik menjadi ciri khas dari sains dalam Islam. Sains Barat yang mengkategorikan pengetahuan intuitif sebagai pendekatan non-ilmiah, arah sains Islam menjelaskan bahwa pengetahuan spiritual tersebut dibimbing oleh wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis.
Agama Islam menerapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diketahui dan ditemukan berdasarkan informasi wahyu. Secara umum, eksistensi Tuhan sebagai zat yang gaib, imateri, transenden, dan seterusnya diakui oleh umat Islam. Dikarenakan kegaiban inilah, umat Islam memandang bahwa persoalan eksistensi Tuhan bukanlah wilayah hal untuk menjelaskannya, melainkan wilayah keyakinan yang berdasarkan kepada wahyu. Berdasarkan argumentasi di atas, pemberian sebuah pemahaman selama sains modern masih mendudukkan kedudukan akal sebagai sumber kebenaran tidak dapat dipertemukan dengan sains dalam Islam, dikarenakan perbedaan keduanya cukup mendasar. Baik, mari kita masuk kepada pembahasan tentang manfaat sains dalam Islam. Manfaat sains dalam Islam itu ada dua. Yang pertama sebagai bekal untuk melaksanakan tugas khalifahan. Yang kedua sebagai bekal untuk menjalankan tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi ciri khas untuk membedakan sains Islam dan juga sains Barat itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama, sains Islam dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sains harus dapat mengarahkan seorang muslim dengan berbagai cara dan juga upaya untuk dapat dekat kepada Allah. Yang ketiga, sains harus mampu meningkatkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sains harus membantu mengembangkan masyarakat muslim dan merealisasikan semua tujuannya. Yang kelima, sains adalah sebagai sarana untuk membimbing orang lain. Dan terakhir, sains merupakan sarana untuk memecahkan berbagai macam problematika dalam masyarakat. Kemudian masuk kita tentang pembahasan metode memperoleh sains dalam Islam. Yang pertama ada yang namanya metode Burhani. Metode Burhani ini merupakan sumbangan atau kontribusi filsafat Yunani melalui Aristoteles dengan menetapkan kaidah atau syarat tertentu yang dikenal sebagai istilah silogisme. Kemudian metode Bayani. Metode Bayani adalah pemahaman secara tekstual normatif yang lebih terpaku kepada teks atau pada dasar-dasar al-usul al-arba'ah, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama, dan juga Qiyas. Kemudian ada yang namanya metode Irfani. Pengetahuan Irfani merupakan bagian dalam lingkup dalam kajian tasawuf, sehingga untuk memahami atau menggelutinya membutuhkan proses. Metode Irfani ini dikategorikan sebagai pengetahuan yang ketiga, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hatinya sehingga tersingkaplah alam gaib bagi dirinya. Dan pembahasan terakhir kita membahas tentang integrasi sains dalam agama. Di dalam masyarakat, agama dan sains itu dianggap sebagai dua entitas yang tidak dapat dipertemukan. Nah, anggapan dari masyarakat tersebut menghasilkan sebuah pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa sains tidak peduli agama dan agama tidak peduli sains. Nah, inilah menjadi miris yang sangat menyedihkan yang terjadi di negara kita, di mana keadaan ini juga berdampak pada praktik pendidikan dan aktivitas keilmuan. Bagaimana Islam dan sains dipandang sebagai ilmu pendidikan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Maulana Hakim. Yang pertanyaannya, bagaimana Islam dan sains dipandang sebagai ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan dalam Islam itu dipandang sebagai suatu kebutuhan yang tujuannya mencapai kesejahteraan ataupun perdamaian untuk hidup di dunia.
Kemudian ada pertanyaan nih kepada saudara Maulana Hakim. Saya ingin menanyakan tentang faktor apa sih yang menjadi pendorong dalam kemajuan ilmu sains dalam Islam? Faktor yang menjadi pendorong dalam kemajuan ilmu sains dan dalam Islam. Yang pertama ada agama. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad memberikan dorongan yang sangat kuat kepada umatnya untuk melakukan pencapaian di bidang sains dan teknologi. Yang kedua ada pendidikan. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan sudah berkembang, di mana pada para khalifah mendirikan sekolah, lembaga pendidikan tinggi, dan perpustakaan. Yang ketiga adalah pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan. Pencapaian bidang sains dan teknologi sudah menjadi acuan umum. Semua dinasti Abbasiyah, baik dinasti kecil maupun besar, tidak mungkin suatu sains dan teknologi itu berkembang di suatu tempat tanpa ada dorongan dari pemerintah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.